Halo, selamat bertemu lagi di edisi terbaru Podcast Gaikon. Bersama saya Kobel. Aku ganti nama Bu Tejo dong. Ya wis, malam ini tok loh tapi. Ya besok Nengsel lagi dong namanya. Ya iyalah. Jadi hari ini hostnya Kobel dengan host tamu Bu Tejo yang solutif. Kok host tamu sih? Loh iya kan namanya ganti. Ya udah nggak apa-apa Bu Tejo. Hari ini kita berdua mau membahas tentang marketplace. Market itu pasar, place itu tempat. Berarti tempatnya pasar. Tempatnya pasar, Pointer. Ternyata Bu Tejo ini ahli bahasa Inggris. Loh iya toh, nek nang desa ki ngono kuwi. Ya inilah, ini masih terbawa dengan peran yang begitu boncengno itu ya. Peran apa sih? Lah ya kan perannya Bu Tejo, kamu jadinya kan merasuk ke dalam dirimu. Iya, soalnya gimana ya? Kan aku kan fans beratnya Bu Tejo. Jadi habis gini aku akan mengusung Bu Tejo jadi komisioner KPAI. Balik mana KPAI. Nah jadi marketplace ini ya pokoknya seperti hari ini kan tanggal 9 bulan 9 marketplace berlomba-lomba memberikan promo besar-besaran 99% jari ini. Ah, nggak percaya aku. Loh, iya temenan sampai ada temennya Kobel itu ya. Belani kemarin malam itu nungguin sampai pukul 00 tepat itu supaya bisa memborong barang-barang diskonan. Tapi yang diborong jangan-jangan yang nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah iya, ternyata setelah Kobel lihat-lihat itu barang yang didiskon itu ya barang-barang sing gak berfaedah. Contoh misalnya, jual tas kosmetik harganya Rp99. Tapi ongkos kirimnya 15.000. Sedangkan barang yang sama dijual di toko serbada dekat rumah cuma 10.000. Inilah namanya pembodohan. Iya, makanya itu harus konsumen harus lebih hati-hati sama promo-promo kayak gitu. Apalagi kan ini kan tanggalnya seksi ya, 99. Enggak. Yang seksi 69. 69. Ya masalahnya tanggal-tanggal cantik ini kan setiap bulan ada. Ya nanti 99, bulan depan 10-10. Nanti bulan November 11-11, bulan 12 12-12 gitu aja terus sampai unta. Nanti kan tapi kan dibuat itu seolah-olah kesannya itu wah, yang bulan ini promonya super istimewa, nanti bulan depan padahal namanya kok 10.10. 10.10. Subasa 10. Apa yang basah? Subasa. Oh, Subasa, susunya basah. Oke. Jadi buat gaya konus itu tolong ini ya, lebih dewasa dalam berbelanja online ya. Karena promo seperti ini tiap bulan ada. Ya wong nggak ada tanggal cantik ya mereka ya tetap promo kok sajane itu. Ya cuma ini kan pinter-pinternya aja menciptakan gimmick seolah-olah itu hari ini nanti hari keramat yang dimana kalau Anda tidak belanja hari ini nggak akan ada kesempatan lagi. Ya betul. Tapi kalau mau lebih viral lagi ya ini nanti marketplace bisa nyoba trik dari saya. Jadi habis promo cantik tanggal 99 mungkin nanti tanggal 30.9 nanti silakan mengadakan promo lagi. Tapi barang yang dijual harus khusus Palu dan Arit, oke? Oh iya ini bulan 9 ya. Oh iya itu nanti buat tema berikutnya ya. Yang tragedi itu ya. Oke dan tapi ngomong-ngomong gini ya. Ngomong-ngomong soal marketplace ini di masa pandemi seperti sekarang ini ternyata kalau dipikir-pikir ya omsetnya mereka malah naik loh. Kenapa? Jualan vaksin? Loh bukan, karena kan sekarang orang-orang jadinya takut mau kemana-mana. Akhirnya memilih belanja lewat online. Kobel sendiri ada temen di Meksiko. Dia itu kebetulan kerja itu di sebuah marketplace. Nah dia juga mengakui bahwa malah pada saat-saat seperti sekarang di mana orang itu istilahnya tidak bisa berkeliaran dengan bebas, itu malah omsetnya mereka itu mengalami kenaikan. Tapi di luar itu marketplace ini sebenarnya kalau boleh dibilang ya tanda kutip jahat loh Neng. Oh iya tah, jahat kenapa emang? Loh bayangin ya,
Dengan adanya marketplace ini otomatis kayak toko-toko konvensional ya, toko meracang, toko mainan yang jual-jual mainan itu, atau toko baju, toko yang lain-lain itu boleh dibilang kan ini terancam keberlangsungannya mereka. Kok manggil aku Ning sih? Kan aku hari ini namanya Butejo. Iya ning tejo lah padha ae sih. Ono aja cerewet-cerewet tak unggah truk lo ya. Maksudnya dengan adanya marketplace ini banyak usaha-usaha lain kayak UMKM ini juga mereka terancam ini. Nah tuh, ini tugasnya Menteri UKM dan Koperasi, terus tugasnya Menteri Perekonomian juga. Jadi jangan melulu menggerakkan ekonomi digital, tapi juga menggerakkan ekonomi yang konvensional, yang tradisional. Sing solutif ngono lho, Pak Menteri. Ekonomi kerakyatan ya kalau dibilang ya. Ekonomi kerakyatan, kalau dibilang kerakyatan nggak terlalu rakyat juga, karena yang digital juga rakyat juga kan. Iya, jadi marketplace ini boleh dibilang ya kayak buah simalakama ya. Kalau mau dilarang rasanya nggak mungkin karena ini adalah tuntutan zaman. Nah tapi maksudnya pengusaha-pengusaha yang belum siap, akhirnya mereka jadinya tidak bisa dapatkan omset, tidak bisa jualan. Seharusnya sih para pelaku usaha gini sebenarnya mereka juga harus bisa memanfaatkan marketplace. Cuma mungkin selama ini tidak ada pelatihan, tidak ada bimbingan, tidak ada bimbingan dari otoritas. Jadinya akhirnya ya orang sini kan sukanya pasrah. Kayak aku pasrah. Iya pasrah. Pasrah pokoknya sing penting enak ya. Ya kalau mau seharusnya Indonesia nih bikin sistem, bikin aplikasi apa itu namanya lah, software apalah namanya itu, jadi dia bikin marketplace kecil gitu, bikin istilahnya bikin software, jadi itu nanti isinya cuman barang-barang yang dijual khusus di tempat wisata, jadi di daerah itu aja gitu loh, jadi nggak perlu repot-repot harus ke tempat wisatanya untuk beli barang itu, cukup di aplikasi itu aja sih, kan selama ini belum ada yang kayak gitu. Usul yang menarik. Ya boleh lah. Kalau ini bisa sampai kepada telinga yang berkepentingan ya mungkin usulnya Butejo ini bisa dipertimbangkan ya. Nah selain itu marketplace ini juga boleh dibilang mempermudah proses buang-buang uang oleh masyarakat. Ya, tapi juga di balik itu ada risiko yang cukup membahayakan. Salah satunya adalah pencurian data nasabah. Jadi seperti yang dialami Tokopedia beberapa saat yang lalu, ratusan ribu data nasabah, maksudnya pengguna Tokopedia itu dicuri dan dijual ke pihak lain di deep web ya. Nah ini kan berisiko sekali gitu loh, karena data pribadi ini kan banyak yang misalnya terhubung dengan kartu kredit, terhubung dengan tabungan. Sebenarnya kalau menurut Butejo dari sisi hukum seperti apa perlindungan konsumen bila data mereka itu dicuri dan disalahgunakan? Kalau perlindungan data itu biasanya larinya ke ITE sih. Soalnya itu kan memang riskan ya, memang itu kan privasinya user. Tapi kalau sudah diatur di ITE cuman nggak ada penindakan, ya itu dari aparatnya sendiri. Tapi memang kalau di undang-undang sudah ada ya tinggal dijalankan aja sih, simple. Ya siapa tahu nanti data nasabah dicuri kan bisa ini nuntut, misalnya marketplace A gitu ya, data saya tersebar gitu kan, saya bisa nuntut kayak yang dilakukan Denny Siregar kepada Telkomsel 1 triliun, lumayan. Bisa dituntut. Paling nanti ujung-ujungnya paling klarifikasi, ganti rugi, minta maaf, udah case close. Nah, jadi buat kayak e-commerce yang mungkin merasa datanya dicuri ketika berbelanja lewat marketplace, nanti bisa hubungi Butejo ya, bisa menyiapkan tuntutan, nanti mau disomasi apa segala macam itu boleh. Ya tinggalkan, kalau memang ada, tinggalkan nomor kontak Anda di kolom komentar ya. Nanti akan dihubungi oleh Butejo yang solutif ini. Nah berikutnya untuk marketplace ini ya, makanya tadi kan Kobel sudah singgung, ini kan mematikan banyak
UMKM dan usaha kecil. Ya makanya sebenarnya langkah yang tepat kalau sebenarnya setelah ini pemerintah mengenakan pajak untuk marketplace. Kalau Deng Syah setuju? Bu Tejo. Ya sorry Bu Tejo setuju? Bu? Pajak buat marketplace. Enggak setuju sih. Pajak Indonesia nih cukup lah, pajak dari tembakau cukup lah, nggak usah dari yang lain, cukup. Loh, tapi kan gak adil. Kalau misalnya sekarang pengusaha yang lain loh semua loh kena PPN, kena PPH. Lah mereka kan enak-enakan semuanya neto bersih. Ya juga ya. Gimana ya, bingung juga ya. Kebanyakan pajak nanti disalahgunakan, tapi ya udahlah pakai pajak aja lah. Loh kan kalau masalah penyalahgunaan pajak itu kan urusan lain. Tapi kan secara prinsip ya kalau menurut Kobel sendiri ya memang haruslah dikenakan pajak. Karena ini kan demi suatu hal yang fair ya. Kalau para pengusaha yang pokoknya memiliki PWP itu harus membayar pajak, mereka juga ya harusnya demikian dong. Buat para seller di marketplace itu pun juga harusnya paling enggak persyaratan harus punya NPWP. Ya dong. Kalau enggak kan nanti ini bisa menciptakan kondisi dunia usaha yang kurang adil ini menurut Kobel. Ya kalau nanti misalnya memang diterapkan pajak di marketplace, berarti mereka harus ini ya mengurangi promo-promo mungkin ya, karena ada PPN-nya. Yo, mahal. Kena ongkos kirimi kena pajak bisa dulu. Angel. Angel kandananmu. Tapi kalau rasa ini ku ke kamu gak kena pajak kok. Kok bisa nggak kena pajak? Kena dong, kena. Kena pajak apa? Pajak jadian. Pajak jadi-jadian berapa persen? Terserah lah. Terserah wabe, terserah sing penting enak ngono ya. Iya, jadi kayak anak ale gitu loh, ada pajak jadian. Terus kalau putus itu traktiran, kayak anak-anak SMP. Kok putus kok malah traktiran toh? Ya kan budayanya kayak gitu mereka itu. Ya tapi ini marketplace memang fenomenanya ya cukup luar biasa ya. Jadi ada temennya Kobel di Jakarta itu beli bolpen loh, bolpennya regane 3.000, ongkos kirimi 10.000 ya tuku nang marketplace sih. Marketplace itu apa ya? Semua serba ada di marketplace. Tapi kalau memang marketplace memang benar-benar dimasukkan untuk wajib pajak ya lebih baik kayak corners shoppingnya jangan ke marketplace tapi ke Pasar Atom Place. Pasar Atom Place. Ya ini tapi memang marketplace ini adalah koncone kaum rebahan. Aku nggak rebahan loh. Oh iya, maksudnya koncone para kaum rebahan di luar sana kan jadi enak bangun tidur, mau sarapan, klik, pencet sana pencet sini dikirim. Toh, mari gitu mau mandi, ndak punya sabun, tuku online. Mari ngono, apa sempakan tuku online. Kan enak jadinya. Bisa maksudnya 1 kali 24 jam itu bisa berkali-kali transaksi nih. Nggak punya nyawa, tinggal klik beli online. Enak toh. Kalau udah punya jodoh ada nggak ya jodoh online? Ada loh. Tanya Tinder tala ono. Ya Tinder tapi kan nggak diperjualbelikan. Ini kan namanya aja sudah market. Market itu tempat bertemu antara buyer dan seller. Tinder iku ono transaksine rek, kok nek pas ketemu iku transaksi. Opo rek. Wah, sudah biasa ya. Biasa ngawur. Enggak, pengalaman pribadi ya. Enggak lah ngawur. Ngosok. Iya loh, tapi jangan-jangan habis ini yang jasa-jasa kayak yang kapannya siapa sih Vega 80 juta iki ya bisa mlebu marketplace ya ojo ya. Siapa? Sing itu loh, siapa? Yang bintang film itu loh sing 80 juta siapa jenenge? Hana Hanifah ta? Sebelumnya Vanessa Angel. Oh iya, Vanessa Angel. Tapi di OLX itu sudah banyak kok yang menyediakan jasa plus-plus gitu. Ada promo ongkirnya nggak? Waduh, tak tahu sih. Kobel mari gini tak selidiki, tak belajar dhisik. Aku biasa belanja toko kelontong iso ngebon sak bulan. Nang marketplace kan gak iso. Kalau marketplace itu enaknya apa ya? Banyak voucher jajan kayak voucher McD, voucher Burger King. Tuh, jadi nggak usah belanja, cuman kalian harus berburu voucher aja, nggak usah beli A, B, C, D sampai Z di marketplace, nggak usah kayak anak alay.
Iki pengalaman pribadi nek iki Kobel gak ngerti, aku jarang gak tahu aku belanja di marketplace itu. Karena ya siapa doku apa fulus terbatas. Marketplace itu ini loh, apa namanya? Sedikit banyak garai kecanduan ya. Kayak mamaku tuh habis beli mukena, bulan depan beli mukena. Terus bulan depannya beli gamis, bulan depannya beli apa lagi. Jadi kayak memang ketagihan gitu loh. Memang ada efek candunya. Cuman ya kita harus benar-benar inilah ya, menyesuaikan mana yang kebutuhan, mana yang kepingin gitu, harus tahu, nggak asal beli. Ya intinya bijaksana lah ya. Iya betul. Oh iya, dan juga satu gini, Kobel melihat ada fenomena tersendiri ya di marketplace. Pokoknya sekarang kalau jualan itu pakai uti gitu ya, terus pakai apa? Ini bukan bermaksud menyinggung agama tertentu ya, mohon maaf ya. Tapi fenomenanya memang seperti itu ya, yang pokoknya dibalut-balut dengan keagamaan itu iso lebih laris loh. Ukti ada ta? Oh, oke. Jadi maksudnya gini loh. Ada marketplace itu profilnya itu waduh, bagikannya itu istilahnya kayak ayat-ayat dari kitab suci gitu ya. Terus pokoknya kayak tuan nih, wah ini bener-bener apa agamawi gitu loh. Ternyata jualannya apa tahu? Jualannya lingerie, pakaian dalam. Wah, ini ada ininya ya, ada dia kayak menjual ayat gitu ya istilahnya. Iya, tapi maksudnya ya gak bisa disalahkan ya, nanti ketika jualan dia ada kasih caption gini, hanya untuk dipakai di depan pasangan sah, hanya untuk dipakai di depan suami. Nah gitu ya, boh. Kan itu kan cuma caption, pada prakteknya kan siapa yang tahu gitu loh. Nah iya, makanya ini terus terang ya bagi Kobel ini adalah satu fenomena ya. Jadi kayak misalnya kapannya yang kasus klepon itu kan, jangan membeli jajanan yang tidak sesuai ajaran agama. Belilah yang sesuai ajaran agama di toko kami. Nah gitu kan, ya apa itu kan mungkin secara etika enggak pantas, tapi kalau secara marketing itu sebenarnya ya ide yang cukup lumayan loh. Aku jijik kalau bahas klepon. Wah enak klepon dicowakot ngono moncrot. Ya gimana ya, itu loh hal yang nggak penting tapi dibuat marketing, tapi yo laris sih. Nah iya itu makanya, jadi ya begitulah marketplace Indonesia ya. Mungkin selama ini pemerintah juga masih belum bisa punya regulasi yang cukup ketat mengenai marketplace. Jadi ya masih banyak lah yang harus diurus. Tapi bagaimanapun marketplace ini adalah suatu tuntutan zaman ya. Tidak bisa kalau misalnya kita tidak, maksudnya melarang atau membatasi. Ya yang penting bijaksana, belilah yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan, jangan yang Anda inginkan. Ya, dahulukan kepentingan yang primer ya sebelum berbelanja hal-hal yang tidak berguna di marketplace. Ya kalau mungkin kayak Connors nanti ada pengalaman menarik mengenai belanja di marketplace, boleh juga ya tulis di komentar. Mungkin sekian dulu edisi Podcon hari ini. Bu Tejo ada yang mau disampaikan sebelum closing? Oh ini mungkin masukan aja ya buat teman-teman ukti yang mungkin punya bisnis online, atau selain ukti apa kalau cowok apa sih namanya, ikhwan buat ukti dan ikhwan yang mungkin punya bisnis online di marketplace atau di sosmed manapun. Daripada kalian menjual ayat, mending kalian kasih caption lah yang istilahnya memotivasi anak-anak buat nggak mager di rumah gitu loh. Jadi daripada menjual ayat, kalian ya kasihlah kata-kata yang memotivasi mereka gitu loh. Aku pernah baca sih di akun Instagram itu, jadi tulisannya tuh gini, dia tuh ngambil dari hadis Nabi Muhammad gitu loh. Jadi tulisannya tuh, berniagalah kamu karena berdagang itu mendatangkan rezeki. Jadi tulisannya kayak gitu. Nah itu simple tapi gimana ya? Tapi menurutku itu masuk lah buat motivasi anak-anak tuh masuk. Daripada kalian ngegame TikTok, mending kalian bisnis online aja lah, apalagi kondisi kayak gini ya. Bener nggak?
Iya ya, jadi ya saran yang bagus ya. Kobra sih nggak bisa terlalu banyak komentar. Cuma maksudnya istilahnya kan. Nah tapi kalau ayat yang dijual ayat cinta ya apa? Aku jijik sama ayat-ayat cinta. Aku tuh nggak tahu ya kenapa nggak suka sama Rosa, males aku. Padahal ayat cinta itu bukan rosa loh. Ya jadi demikianlah Gibeng yang gak penting kali ini ya. Seperti biasa ikuti terus media sosial kita di YouTube, Facebook dan Instagram. Ya namanya sama @gaikon Indonesia. Kalau ada topik yang mungkin ingin supaya kita bahas, tulis di kolom komentar ya, atau bisa komentar di website kita gaikon.com. Oke, sampai berjumpa di edisi podcast lainnya. Dadah. Oh iya, nanti edisi khusus tanggal 30 September tolong kalian tulis di komentar ya. Kita akan membahas topik apa. Coba kalian tebak di kolom komentar, oke? Wis omongi palu arit ngono ape bertukang. Ape bertukang apa bercocok tanam? Nguli. Darah itu merah jenderal. Ya, itu salah satu clue-nya tuh. Teaser. Ya, teaser. Ya udah Bu Tejo mau makan dulu ya. Bye bye. Oke, bye bye.